Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Saifullah Rahman, NIM A1D020052. Kali ini saya berada di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Ya, tepat di samping saya ini adalah salah satu irigasi yang mengairi di wilayah Desa Kedondong. Irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan usaha tani dalam arti luas, sejalan dengan era reformasi dan otonomi daerah. Maka saat ini telah ada pengaturan baru yang mengatur tentang irigasi, yaitu pengelolaan irigasi diserahkan kepada petani. Namun demikian, pemerintah tetap berkewajiban untuk membantu petani, terutama dalam bimbingan teknis dan keuangan sampai mampu mengelolanya secara mandiri. Irigasi didefinisikan sebagai suatu cara pemberian air, baik secara alamiah ataupun buatan kepada tanah, dengan tujuan untuk memberi kelembaban yang berguna bagi pertumbuhan tanaman. Secara garis besar, irigasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama tujuan langsung. Tujuan langsung mempunyai tujuan untuk membasahi tanah berkaitan dengan kapasitas kandungan air dan udara dalam tanah, sehingga dapat dicapai suatu kondisi yang sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman yang ada di tanah tersebut. Yang kedua, yaitu tujuan tidak langsung, yaitu irigasi mempunyai tujuan yang meliputi mengatur suhu dari tanah, mencuci tanah yang mengandung racun, mengangkut bahan pupuk dengan melalui aliran air yang ada, menaikkan muka air tanah, meningkatkan elevasi suatu daerah dengan cara mengalirkan air dan mengendapkan lumpur yang terbawa air, dan lain-lain. Jenis-jenis irigasi di Indonesia adalah: 1. Irigasi permukaan, yaitu mengambil air dari sumber-sumber yang ada, lalu membuat bangunan penangkapnya, kemudian mengalirkannya melalui saluran primer dan sekunder ke petak-petak sawah. Yang kedua, irigasi tambak, yaitu mengatur tata air dari sumber irigasi yang sudah ada melalui sistem drainase. 3. Irigasi air tanah, yaitu mengambil air tanah, kemudian memompa dan mendistribusikannya ke petak-petak sawah. Yang keempat, irigasi pompa, yaitu diutamakan untuk areal persawahan di dataran tinggi. Sistem irigasi yang berada di Desa Kedondong ini menganut sistem irigasi permukaan. Irigasi permukaan merupakan metode pemberian air yang paling awal dikembangkan. Irigasi permukaan merupakan irigasi yang terluas cakupannya di seluruh dunia, terutama di Asia. Sistem irigasi permukaan terjadi dengan menyebabkan air ke permukaan tanah dan membiarkan air meresap atau infiltrasi ke dalam tanah. Air dibawa dari sumber pipa dengan head rendah. Investasi yang diperlukan untuk mengembangkan irigasi permukaan relatif lebih kecil daripada irigasi curah maupun tetes, kecuali bila diperlukan pembentukan lahan seperti untuk membuat teras. Sistem irigasi permukaan atau surface irrigation di desa ini memiliki pengendangan tidak merata. Maka dari itu menggunakan metode irigasi alur atau furrow irrigation yang biasanya banyak dipakai untuk tanaman palawija karena penggunaan air oleh tanaman lebih efektif. Serta sistem irigasi alur adalah pemberian air di atas lahan melalui alur kecil atau melalui selang atau pipa kecil. Terdapat beberapa keuntungan menggunakan irigasi furrow. Keuntungannya sesuai untuk semua kondisi lahan. Besarnya air yang mengalir dalam lahan akan meresap ke dalam tanah untuk dipergunakan oleh tanaman secara efektif. Efisien pemakaian air lebih besar dibandingkan dengan sistem irigasi genangan atau basin dan irigasi galengan atau border. Suatu daerah irigasi permukaan terdiri dari susunan tanah yang akan dialiri secara teratur dan terdiri dari susunan jaringan saluran air dan bangunan lain untuk mengatur pembagian, pemberian, penyaluran, dan pembuangan kelebihan air. Dari sumbernya, air disalurkan melalui saluran primer, lalu dibagi-bagikan ke saluran sekunder dan tersier. Dengan perantaraan bangunan bagi dan atau sadap tersier ke petak sawah dalam satuan petak tersier. Petak tersier merupakan petak-petak pengairan atau pengambilan dari saluran irigasi yang terdiri dari gabungan petak sawah. Bentuk dan luas masing-masing petak tersier tergantung pada topografi dan kondisi lahan. Akan tetapi diusahakan tidak terlalu banyak berbeda. Sistem irigasi permukaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu peluapan dan pengendangan bebas atau tanpa kendali, serta peluapan pengendangan secara terkendali. Sistem irigasi permukaan yang paling sederhana adalah peluapan bebas dan pengendangan.
Dalam hal ini, air diberikan pada areal irigasi dengan jalan peluapan untuk mengenangi kiri atau kanan sungai yang mempunyai permukaan datar. Sebagai contoh adalah sistem irigasi kuno di Mesir. Sistem ini mempunyai efisiensi yang rendah karena penggunaan air tidak terkontrol. Sistem irigasi permukaan lainnya adalah peluapan dan pengenangan secara terkendali. Cara yang umum digunakan dalam hal ini adalah dengan menggunakan bangunan penangkap, saluran pembagi, saluran pemberi, dan peluapan ke dalam petak-petak lahan beririgasi. Jenis bangunan penangkap bermacam-macam, diantaranya bendung, intek, dan stasiun pompa. Demikian penjelasan dari saya mengenai irigasi yang berada di daerah sekitar saya, yaitu Desa Cijendong, Kecamatan Sukaraja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.